Selamat pagi, perkenalkan saya Erwani Haloho, guru SMP Negeri 6 Batam, sekaligus mahasiswa PPG 2021 IAKN Ambon. Hari ini Rabu 24 November 2021, saya akan melakukan uji kinerja. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat pagi Ibu. Selamat jumpa. Kayaknya kurang semangat ini. Sekali lagi, selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Oke, siap untuk belajar? Iya. Oke, sebelum kita belajar, kita bernyanyi dulu lalu nanti berdoa. Doa nanti dipimpin oleh Akta doa pembuka. Oke? Yuk kita nyanyi Ku Berbahagia. Ya Tuhan, bentar lagi kami akan belajar, kiranya Tuhan memberkati dari awal pertengahan hingga akhir. Semoga saja ilmu yang diberikan ilmu kami bisa bermanfaat bagi kami. Berkati juga teman-teman kami, berkatilah ilmu kami yang sudah mengajar. Ya Tuhan, di doa-doa anakmu, demi persekutuan dan bantuan kami. Amin. Terima kasih Maka. Oke, sudah di dalam semua ya, sudah masuk semua. Sudah hadir semua ya. Kita jangan malas belajar ya, nah Ibu ya, tetap semangat belajar. Walaupun kondisinya masih tetap seperti ini, kita harus tetap belajar. Karena kalian semua adalah generasi di bangsa ini dan generasi untuk gereja. Sebab itu kalian harus semangat belajar, supaya mencapai cita-cita yang diharapkan selama ini. Baik, sebelumnya pelajaran kita minggu lalu mengenai apa? Nilai-nilai Kristiani yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22. Iya, yaitu apa itu? Buah-buah roh. Apa saja isinya? Satu. Terus? Iya, nah ternyata kalian masih ingat. Nah, untuk kali ini kita juga masih belajar tentang nilai-nilai Kristiani. Tapi nilai-nilai Kristiani yang terdapat di dalam kitab Matius pasal yang kelima, mulai dengan ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-12. Nah, siap semua ya? Siap semua ya? Siap. Nah, kita akan baca dulu tujuan pembelajaran. Kelihatan? Baik, kita baca bersama-sama tujuan pembelajaran nomor 1, 2, 3. Setelah berdiskusi mengenai inovasi, sebenarnya dapat Ayat 3 sampai 12. 2. Setelah berdiskusi mengenai inovasi, Peserta didik dapat menjelaskan arti ucapan bahagia Matius 5 ayat 3 sampai 12 sebagai nilai-nilai Kristiani. Yang ketiga, setelah berdiskusi mengenai inovasi, peserta didik dapat menentukan sifat. 4. setelah berdiskusi mengenai inovasi, peserta didik dapat memilih nilai-nilai Kristiani.
Nah, anak ibu KD kita itu mengenai menganalisis nilai-nilai Kristiani yang terdapat dalam Matius 5 ayat 3 sampai 12. Dan penilaian yang akan kita lakukan nanti dalam pembelajaran ini adalah penilaian sikap dan penilaian formatif, penilaian pengetahuan. Setelah di akhirnya nanti kita akan mengerjakan soal-soal evaluasi. Penilaian sikap itu dimulai dari kita mulai belajar sampai selesai nanti belajar. Paham ya? Oke, kita mulai ya. Kamu lihat ini. Coba kamu sebutkan apa yang kamu dapat pahami mengerti dari gambar itu. Apa yang kamu tahu dari gambar itu? Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Ya, Tuhan Yesus bersama muridnya di mana itu? Di bukit. Yesus mengajar murid-muridnya. Di sinilah Yesus mengucapkan pelajaran nilai-nilai Kristiani tentang berbahagia. Siapa mau berbahagia? Siapa mau berbahagia? Iya, semuanya kita pasti mau berbahagia. Ya. Nah, coba kamu lihat berbahagia yang dimaksud itu seperti apa sih? Nah, coba lihat ini. Apa pendapatmu tentang bahagia? Amati gambar. Coba lihat gambar yang pertama. Lihat gambar yang pertama. Apa kira-kira ini? Mempunyai banyak senang kan? Kalau sendiri kan sedih. Punya banyak teman, bahagia. Ini gambar dua. Punya banyak? Dua. Pasti dong bahagia. Ya, hidupnya lebih sejahtera. Dia pengen apa bisa cepat tercapai, banyak ada duitnya. Lalu yang ketiganya apa? Bahagia nggak kalau kamu jadi dapat prestasi? Siswa berprestasi di SMP Negeri 6 Tonguli, berbahagia nggak? Ini apa ini? Kemewahan. Kamu kalau tinggal di sini bahagia? Bahagia. Nah, coba ini kasih tunjuk lagi, kamu perhatikan lagi gambar ini. Amati gambar ini. Kalau kamu amati gambar ini, coba gambar satu ini. Apa yang mereka ini? Main ekran mana nggak ya? Dan tradisional. Kalau kamu lihat dari gambar itu, mereka rasa bahagia nggak sih? Bahagia. Ini nanya nih, ha. Bahagia? Berbahagia. Senang. Walaupun main lumur-lumur, becek-becek, bahagia. Dinikmati apa? Berbahagia nggak tuh? Nah, mereka luapkan rasa bahagianya. Lalu ini apa nih? Kebersamaan. Kalian lihat ini makan di daun pisang. Tapi kebersamaan itu membuat bahagia. Semua di slide pertama dan di slide ini itu mereka berbahagia. Tapi kita mau lihat berbahagia yang sebenarnya bahagia seperti apa? Ini kan bahagia secara dunia. Kita punya banyak uang, banyak teman, berhasil, sukses. Nanti kita akan lihat bahagia yang dikehendaki oleh Tuhan. Bahagia yang sebenarnya yang harus kita cari, bahagia seperti apa? Nah, kita lihat arti bahagia. Menurut KBBI, apa itu arti bahagia? Coba kamu baca, 1, 2, nomor 1. Bebas dari yang menyusahkan. Nomor 2, beruntung. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu bahagia menurut dia. Kemudian menurut ahli, baca sama-sama. 2 ya. Bahagia merupakan sebuah perasaan yang dapat Perasaan senang, tenang, inilah berbahagia. Lalu nilai Kristiani adalah aturan atau prinsip firman Tuhan yang kita lakukan dan berguna bagi sesama. Nah, kita akan nanti mau mencari tentang nilai-nilai Kristiani yang tercakup di dalam Matius pasalnya yang kelima tadi. Nah, kita mau berbahagia, betul anak-anak sekalian? Semua mau berbahagia. Tapi cukupkah berbahagia yang seperti di gambar ini tadi? Kamu sudah puas kalau kamu bahagia mencapai ini? Lalu kamu sudah bahagia dengan seperti ini? Seperti gambar ini? Kalau begitu, kita mau cari kebahagiaan yang sesungguhnya. Ya, kebahagiaan apa yang sesungguhnya? Kebahagiaan
yang kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu kebahagiaan menurut firman Tuhan di dalam Matius pasal berapa? Pasal 5 ayat 3 sampai. Nah, sebab itu sekarang coba bentuk kelompokmu. Ini tadi sudah berkelompok kan? Duduk menurut kelompoknya, ini maju ke depan. Nih, menurut kelompoknya kamu akan mendiskusikan, menemukan bahagia yang sesuai dengan Matius tadi. Ayo silakan ambil posisinya. Ini ada RKPD dan ada nilai-nilai Kristiani. Silakan dibuka di bukunya, dibuka di Alkitab juga. Nah, sekarang tugas kamu identifikasi. Kamu mengidentifikasi ucapan bahagia yang ada di dalam Matius pasal yang kelima itu, ayat 3 sampai ayat yang ke-12.
Diidentifikasi dulu ya masalah yang timbul di situ. Kamu kelompok? Buka LKPD-nya ya. Buka apanya? Artikelnya. Nomor 2. Kerjasama, jangan ada yang nggak kerjasama. Nanti nilai kalian kurang bagus jadi dari kelompok. Nah, anak-anak sekalian, setelah kamu identifikasi, lalu kamu kumpulkan data. Mengumpulkan data itu dari mana? Dari buku teks. Terus dari mana lagi? Dari Alkitab. Dari mana lagi? Dari artikel. Ya. Dibuka artikelnya, diamati betul supaya kamu bisa mengumpulkan data. Nah, setelah kamu kumpulkan data tadi, selanjutnya kamu olah datanya. Olah datanya, dilihat disesuaikan dengan pertanyaan yang ada di LKPD. Data yang sudah kamu temukan, kamu olah. Baik, sebagai olah datanya, sekarang kamu verifikasi data itu. Verifikasi data itu tetap lewat buku lagi, teks, Alkitab, artikel, dan boleh kamu lihat di Google. Karena kita sekarang sudah boleh belajar pegang handphone, jadi kamu boleh cari di Google. Baik, sudah diverifikasi? Sudah. Sekarang kamu simpulkan hasil yang kamu dapat itu tadi dari buku teks, Alkitab, artikel, dan dari Google. Kamu simpulkan. Selesai semua ya? Kamu simpulkan. Ayo sekarang kita presentasi. Maju per kelompok. Presentasikan hasil temuanmu di depan. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 ketuanya. Membacanya dengan jelas. Kalian mulai bisa paham apa yang kalian sudah dapatkan dari hasil diskusinya. Shalom semuanya. Kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hasil kami, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai Kristiani dalam Matius 5 ayat 3-12. Nah, yang pertama itu miskin di hadapan Allah, yang kedua berduka cita, yang ketiga lemah lembut, yang keempat lapar dan haus akan kebenaran, yang kelima murah hati, yang keenam suci hati, yang ketujuh membawa damai, dan yang terakhir dianiaya karena kebenaran. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, yang mereka sudah dapatkan ya. Mereka sudah menemukan apa saja nilai-nilai Kristiani yang terdapat di dalam Matius tadi. Oh, baik, ada yang mau bertanya? Ya. Bagaimana caranya supaya saya tetap konsisten hidup dalam kebenaran? Kita harus selalu bersyukur dan selalu mendekat kepada Tuhan. Sudah ngerti? Baik. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Hasil identifikasi mereka seperti itu. Sekarang kita lanjutkan ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Sampai
hasil penemuan kalian? Shalom semuanya. Shalom. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan arti atau makna nilai-nilai Kristiani tersebut. 1. Miskin di hadapan Allah atau sama dengan rendah hati. Artinya bukan miskin harta, tetapi menyadari kemiskinan dirinya di dalam hal rohani, bahwa seseorang tidak ada artinya tanpa Tuhan. Dia akan bergantung kepada Allah. Jadi orang seperti itulah yang lain mempunyai kerajaan surga. 2. Berduka cita atau sama dengan sadar akan dosa. Artinya bukan berduka karena keluarga meninggal, tetapi merangkap dan menyesali atas dosa-dosanya, berkabung atas dosanya, mengalami kesedihan. 3. Lemah lembut. Artinya rendah hati, bisa diartikan juga dengan merasa tidak punya kekuasaan. Arti lain, orang yang tunduk kepada orang yang punya kuasa. Dalam hal ini sepenuhnya tunduk kepada Tuhan. Tuhanlah membuat seseorang menjadi lemah lembut, sabar, dan gak mudah marah. 4. Haus dan lapar akan kebenaran atau setara dengan tekun. Maksudnya bukan haus dan lapar akan makanan, tetapi mengungkapkan atau menggambarkan rasa rindu yang besar kepada Tuhan yang melebihi segalanya. Jadi, dalam konteks ini lebih ditekankan kepada hal-hal yang bersifat rohani. 5. Murah hati atau bisa dibilang dengan kemurahan. Artinya punya belas kasihan dan mampu melihat penderitaan dan kesusahan orang lain, ingin mengurangi beban orang. Suci hatinya atau integritas. Gambaran kehidupan yang tidak munafik, hatinya bersih seperti kapas putih, memiliki motivasi murni. 7. Membawa damai atau pendamai. Artinya suatu sikap yang aktif yang mau menghadapi segala sesuatu yang membawa perdamaian. Dan yang terakhir, dianiaya karena kebenaran atau orang yang sabar. Artinya mengalami penderitaan bukan karena kesalahannya sendiri. Hal ini menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan, rela menderita untuk yang benar. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apakah ada pertanyaan? Ya, langsung ajukan pertanyaannya dari kelompok 1. Jawabannya adalah hidup dalam nilai-nilai Kristiani adalah perintah Tuhan, maka harus kita lakukan supaya kita berbahagia sesuai ajaran Yesus di bukit. Sekian presentasi dari kelompok 2. Shalom. Hasil temuan mereka yaitu menjelaskan arti makna nilai-nilai Kristiani. Sekarang kelompok yang terakhir, kelompok 3. Baik, ayo silakan kelompok 3. Shalom semuanya. Saya di sini perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan studi kami tentang sikap nilai Kristiani sesuai gambar di 17 tahun kita. Gambar 1 adalah sikap rendah hati, gambar 2 sikap murah hati, gambar 3 jujur, gambar nomor 5 integritas, gambar nomor 6 berdoa, gambar nomor 7 pendamai, gambar nomor 8 mengampuni, gambar nomor 9 mendamai, gambar nomor 11 kadir, gambar nomor 13 adalah merawat orang tua. Nilai-nilai Kristiani yang sudah dilakukan dan belum dilakukan. Nilai Kristiani yang sudah dilakukan adalah 1. Mengasihi orang tua, 2. Jujur mengembalikan uang teman yang ditemukan, 3. Berdoa, 4. Membantu orang tua membersihkan rumah, 5. Mengampuni. Nilai Kristiani yang belum dilakukan adalah 1. Murah hati, mendamaikan teman yang bermusuhan, integritas atau suci hati, rendah hati dan berdamai. Sekian presentasi dari saya. Ada yang bertanya? Apa artinya dianiaya karena kebenaran? Dianiaya karena kebenaran adalah ketika kita melakukan kebenaran, kita dibenci bahkan dibenci oleh Allah. Sudah nanti? Baik. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Oke. Masing-masing sudah mempresentasikan hasil temuannya. Ya, semuanya bagus, semuanya baik-baik, yang kalian dapatkan sudah bagus. Nah, sekarang kita lihat dulu. Kita maju
lanjut kepada kesimpulan. Apa yang kalian temukan tadi masing-masing kelompok? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Coba kita simpulkan. Ya, coba kita simpulkan. Ayo, dari mana duluan? Silakan. Kelompok 1. Ya, silakan. Kesimpulan dari kelompok 1 adalah sesuai dengan Matius 5 ayat 3 sampai 12 adalah berbahagia dalam situasi apapun, baik itu miskin, berduka cita, lemah lembut, lapar dan haus, murah hati, suci hati, pembawa damai, dianiaya oleh kebenaran. Oke, itu kesimpulan dari kelompok. Sekarang kita lanjut. Kesimpulan kelompok 2 apa ya? Silakan. Jadi kesimpulan dari kelompok 2 adalah berbahagia tidak dipengaruhi oleh hal apapun, melainkan berbahagia itu berasal dari Tuhan. Ya, berbahagia tidak dipengaruhi oleh apapun. Terima kasih. Nah, itu kesimpulan dari kelompok 2. Lanjut di kelompok 3. Apa kesimpulan kalian? Kesimpulan kelompok 3, setiap orang yang melakukan nilai-nilai Kristiani akan berbahagia dan akan memiliki kerajaan Allah. Ya, bagus sekali. Berbahagia itu tidak dinilai atau diukur dari keberhasilan, kesuksesan, kekayaan, banyak teman, hidup mewah. Tetapi berbahagia itu akan kita rasakan apabila kita menerapkan makna nilai-nilai Kristiani dalam hidup kita. Apakah kamu merasakan ada makna dari dalamnya? Ada? Kalau begitu coba kamu sebutkan. Apa makna yang kamu dapatkan dari pembelajaran kita kali ini? Dari kelompok 3 dulu. Ya, silakan. Kita harus berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan supaya kuat imannya menghadapi segala tantangan yang menggoda kita. Iya. Terima kasih. Harus apa? Berusaha mendekat kepada Tuhan. Baik. Kelompok 2. Makna dari kelompok 2 saya baru mengerti, Bu. Ternyata yang dimaksud miskin itu bukan miskin harta tapi rendah hati, merasa tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Ya. Dapat dia kan maknanya dapat. Lalu kelompok berapa yang belum? Kelompok 1. Silakan apa refleksimu? Nilai-nilai Kristiani menjadi pedoman bagi kami, harus selalu dipupuk supaya sampai masa tua pun sikap kita tetap baik. Ya, bagus. Ada tangan kalian semua. Nilai-nilai Kristiani itu harus terus dipupuk supaya sampai masa tua kita tetap baik, ya. Nah, anak ibu, refleksi kalian sangat bagus, sangat baik sekali. Nah, sekarang untuk minggu depan materi kita sudah selesai ya. Untuk minggu depan kita masih bertemu dengan nilai-nilai Kristiani juga. Tetapi di dalam Lukas pasal yang ke-10. Nah, minggu depan kamu akan melakukan penilaian keterampilan. Jadi nanti kamu bawa, minggu depan kamu bawa karton, gunting, apalagi ya, pita, lem. Kamu bawa dan kamu sudah kerjakan, kamu bentuk kamu bentuk penilaian produk, yaitu kita akan membuat pembatas Alkitab. Sudah minggu depan dibawa ya, jangan lupa ya Ibu ya. Oke, sekarang kita mau evaluasi dulu. Ibu mau lihat apakah benar-benar kamu sudah mengingat apa yang sudah kita pelajari tadi. Ini Ibu akan buat tes evaluasi, dikerjakan ya. Ini soalnya ayo dikerjakan. Oke, cepat ya, jangan lama-lama ya. Ayo cepat dikerjakan semuanya.
Baik, sudah selesai. Ayo kumpul sini. Sini kumpul dari kawan-kawan. Oke, sudah di sini semua ya. Baik anak ibu, sampai di sini pembelajaran kita pada kali ini. Kita bertemu minggu depan. Sebelumnya mengakhiri pertemuan kita berdoa dulu. Nanti yang pimpin doa itu Ipin, silakan. Ya, silakan doa. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa lagi minggu depan.